Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat semuanya Bapak Ibu Guru. Ya, kita kembali lagi di kelas Top Milenial Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait pembuatan bab uji kompetensi atau bab evaluasi ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah menyusun pada bab materi, di mana kita mempunyai struktur yaitu berbagai macam subbab dan item-item setiap halaman ya, termasuk bagaimana Anda mengembangkan dengan tombol navigasi ya, sehingga setiap bagian bisa diatur dengan tombol navigasi. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab evaluasi ya, karena saya anggap ini sudah selesai ya tekniknya, tinggal Anda kembangkan saja gitu kan, Anda kembangkan kepada setiap subbab yang Anda punya. Saya kira cukup ya, tinggal Anda berkembang, Anda berkreasi begitu. Nah, kita langsung masuk ya, melompat ke bab evaluasi ya, karena sebenarnya setelah bab materi pembelajaran itu kan bab pustaka. Ini bab pustaka kan sangat simpel sekali, yang penting Anda sudah membuat slide-nya ya, sudah membuat slide masternya seperti ini, kemudian Anda tinggal masukkan pustaka atau Anda masukkan referensi yang Anda gunakan untuk membuat media pembelajaran itu ya. Nanti bisa dari berbagai macam buku ya, misalkan ini baru satu contoh nih ya, buku siswa begitu, kemudian buku guru dan referensi-referensi lain yang Anda gunakan nanti silakan dimasukkan pada bab pustaka. Nah, berikutnya kita langsung ke bab evaluasi ini. Ini sebagai contoh seperti ini, nanti Anda bisa memperhatikan dulu. Ini saya preview ya. Nah, ini contohnya masih di bab pustaka ya. Ketika saya klik tombol evaluasi, nah seperti itu muncul atau masuk ke bab uji kompetensi ya. Kemudian di sini ada keterangan pada bab ini Anda akan memasuki evaluasi dan seterusnya ya, dan kita berikan ketentuan seperti ini. Kemudian ini nanti kalau siswa sudah siap bisa klik mulai, kalau belum siap bisa klik tombol materi sehingga dia kembali ke materi pembelajaran untuk belajar lagi begitu ya. Nah, ini saya contohkan langsung mulai saja ya, klik mulai ya. Nah, maka muncul soal nomor 1, uji kompetensi soal nomor 1. Nah, seperti ini. Kita ini akan mencontohkan dengan tipe soal multiple choice saja ya, soal ABCD begitu yang biasanya paling umum dipakai di setiap sekolah. Ini contohnya begini, tinggi dan massa tubuh seseorang akan bertambah seiring pertambahan usianya. Hal ini menjadi bukti bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri. Nah, ya kan, misalkan saya klik bernafas, nah dia salah, berkembang biak, nah, salah nih ya. Nah, yang benar adalah tumbuh dan berkembang. Nah, kalau saya klik tumbuh dan berkembang maka muncul benar begitu. Nah, jadi nanti siswa bisa belajar ya mana yang benar gitu kan dari jawaban itu. Nah, kemudian di sini bisa back ke ini, kalau ke back ke sini kan. Nah, ini ke sini next. Ini akan terdeteksi kalau kita udah back ya atau udah next, tapi soalnya udah dijawab ya akan terdeteksi seperti ini. Jadi masih ada. Nah, klik next, maka muncul soal nomor 2. Suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan film atau divisi, kelas, ordo, family, genus atau spesies disebut sebagai. Nah, ini ya, bisa diklik misalnya ya, jawabannya kunci determinasi, saya klik. Nah, akan muncul benar. Nah, begitu dan seterusnya ya. Nah, mari kita praktekkan. Oke, jadi tentu kita mulai membuat dari sebuah slide master ya. Jadi pastikan di slide master ini Anda sudah buat khusus untuk evaluasi. Nah, perbedaan struktur slide master evaluasi dengan bab lain seperti pustaka adalah di sini kita tidak menggunakan tombol ini, ke-6 tombol ini, prolog, kompetensi ini tidak perlu dipakai ya. Tidak perlu dipakai, tapi di sini cukup ganti dengan 2 tombol aja, tombol back dan next. Jadi Anda seperti biasa buat tombol gitu kan, di tombol back dan next ya, 2 gitu kan, seperti ini. Nah, tinggal rubah nih back. Nah, begitu. Kemudian Anda atur fontnya ya, warnanya ini. Nah, begitu. Nah, di sini ya kita duplikat dulu. Nah, simpel kan. Sini next. Nah, tinggal kita setting hyperlinknya. Back itu klik kanan, hyperlink. Ya, kita masih di place in this document. Nah, back artinya ini kita pilih preview slide, jadi ke slide sebelumnya gitu ya. Sedangkan next tentu saja klik kanan, hyperlink kita setting sebagai next slide ya, atau slide berikutnya begitu. Jadi nanti akan berfungsi secara general atau secara umum. Nah, gitu ya. Udah selesai seperti ini aja untuk slide master pada bab evaluasi ya. Ini saya close ya. Mudah sekali bukan? Nah, kemudian di sini pada slide pertama bab evaluasi ini kan tidak langsung tombol
back dan next ini. Karena tidak langsung soal tapi pemberitahuan dulu seperti ini. Nah, nanti kita custom. Ini contohnya nih saya buat ya. Misalkan anggaplah ini slide pertama ya, slide pertama bab evaluasi ya, seperti ini kan. Ketika Anda sudah menerapkan layout evaluasi, nah ini Anda terapkan ke sini, ke slide ini kan otomatis ini muncul back dan next. Tapi karena kita tidak menginginkan adanya back dan next ya, sehingga harus kita tutup. Nah, ini seperti ini jadinya. Nah, caranya mudah ya. Pertama Anda tulis dulu ini ya. Ini saya langsung paste saja ya di sini ya. Di ini Anda berikan keterangan bahwa siswa masuk ke bab evaluasi. Kemudian Anda membuat tombol materi, kalau siswa nanti belum siap bisa kembali ke materi. Tombol mulai kalau siswa sudah siap begitu ya, sudah siap untuk mulai mengerjakan soalnya, dan tombol next atau back untuk mengulang soal yang akan dijawab. Seperti tadi yang sudah saya contohkan di awal tadi ya. Nah, ini ya. Ini Anda tulis dulu seperti ini. Nah, sehingga kan di sini bermasalah nih. Mana tombol materi, mana tombol mulai kan belum ada. Karena justru adanya tombol back dan next yang merupakan sudah bagian daripada slide master. Nah, disitulah kita custom ya. Caranya tentu mudah lagi. Cukup kita buat satu tombol dulu seperti ini. Nah, kita tutupkan aja di sini nih. Nah, gitu ya. Dah, klik kanan. Saya buat ini materi. Nah, begitu kan. Dan kita custom fontnya dan sebagainya ya. Nah, begitu. Kemudian saya rubah untuk fillnya. Nah, begitu. Nah, selesai kan materi. Tinggal kita duplikat lagi ya. Tempelkan sini. Nah, diganti mulai. Nah, gitu. Kemudian kita custom hyperlinknya, klik kanan, hyperlink. Materi artinya kan kembali ke bab materi. Jadi harus kembali ke peta materi itu. Nah, yang ini ya. Karena fungsinya ke materi itu kembali langsung ke bab materi, meloncat ke belakang jauh ya, untuk mempelajari kembali materi. Jadi jika siswa itu belum siap kan begitu ya, atau ingin mempelajari kembali materinya begitu, maka dia langsung loncat ke peta materi. Oke ya, mudah ya. Yang mulai klik kanan, hyperlink ya, artinya masuk ke slide berikutnya kan, soal nomor 1 ini. Berarti di sini pilihannya adalah next slide, artinya masuk ke soal nomor 1. Nah, udah jadi. Nah, tinggal ini mau di custom, kalau mau kasih animasi Anda terapkan animation ya, misalkan Anda pilih aja yang wipe ya kan, wheelan yang intinya tipe entrance ya, masuk ya. Nah, begitu save boleh seperti itu dan seterusnya ya. Tinggal di custom aja transisi atau animasinya seperti apa, kecepatan dan sebagainya. Oke ya, mudah ya untuk bagian pertama. Kemudian yang kedua atau slide kedua di sini, nah kita buat soalnya ini, soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Nah, seperti ini ya. Oke, saya akan contohkan aja ya. Saya tambahkan slide lagi. Nah, di slide inilah Anda membuat soal ya. Di slide ini membuat soal sesuai dengan draft soal yang sudah Anda punya. Jadi nanti Anda siapkan dulu nih soalnya, soal 1, 2, 3 mau Anda buat berapa soal, misalnya 10 atau 20 ya. Lebih baik disiapkan dulu soalnya, sehingga ketika masuk ke PowerPoint itu tinggal copy paste saja kan bisa juga ya kan. Soalnya udah ada tinggal copy paste gitu. Jadi jangan sambil mikir soalnya, itu akan lama nanti Anda ya. Nah, anggaplah saya sudah mempunyai ininya ya, sudah mempunyai draftnya ini seperti ini. Nah, sehingga ini saya copy aja ya, ini saya copy soalnya dulu ya. Di sini intinya kita buat dulu ini text block ya, text box seperti ini. Kemudian kita buat soalnya, tulis gitu kan, tulis seperti ini. Nah, setelah soalnya kita buat ya, tinggal kita buat jawabannya di sini, text box lagi. Misalkan A bernafas ya, begitu. Saya layout sekalian biar menarik ya. Bernafas ini saya buat begitu, 20 mungkin. Kemudian saya kasih warna. Nah, begitu. Dan saya duplikat aja, Ctrl D. Baik, setelah kita duplikat tinggal kita edit ya. Jadi formatnya itu kan udah ikut gitu kalau kita duplikat dia. Tinggal kita edit B berkembang biak. Kemudian C ini tumbuh dan berkembang. Terakhir D peka terhadap rangsangan.
Nah, begitu ya untuk pembuatan kunci jawabannya atau pilihan jawabannya. Nah, tentu kita akan memberikan feedback ya, feedback agar siswa itu tahu bahwa pilihannya benar atau salah. Nah, ini bisa kita memanfaatkan animasi trigger ya. Trigger ini sudah saya bahas pada waktu pembuatan slide ya di materi-materi sebelumnya, tapi kita terapkan di sini ya. Jadi caranya juga mudah. Di sini kita tambahkan lagi text box ya. Di sini kita buat feedback ya, misalkan salah begitu ya, salah. Nah, ini kita luruskan ini ya, salahnya kita luruskan bernafas ini. Kemudian saya edit fontnya. Nah, begitu, salah. Oke ya, begitu aja, salah. Kemudian saya duplikat ke 4 ini ya, ke 4 pilihan jawaban ini saya duplikat nih begini. Nah, begitu, duplikat lagi. Nah, ini yang jawaban benar kan adalah pilihan C ya. Maka yang C ini saya rubah, bukan salah lagi tapi benar. Gitu, kemudian warnanya saya edit ya. Misalkan saya buat hitam. Nah, begitu. Jadi nanti yang ketiganya salah, yang benar kan yang C. Setelah itu kita buat 3 feedback ini ya, kita setting animasi ya, animation nih, agar munculnya ini bisa sesuai kunci jawabannya. Nah, animasi ini berguna untuk memunculkan si teks feedback ini. Jadi apakah A itu salah atau benar gitu, tergantung pola animasinya. Ini contohnya saya pilih ya, pada menu animation saya pilih yang zoom. Nah, zoom ya. Nah begitu. Kemudian kecepatannya saya pilih yang very fast saja ya. Nah, jadi ya 0,5 atau 0,25 ya. Ini saya bareng ya. Jadi tadi saya blok ya, saya blok dulu begitu. Kemudian langsung animation saya pilih zoom ya. Di sini saya atur. Nah, sekarang kita trigger. Nah, ini kita atur trigger apa itu? Trigger itu adalah mengikuti gitu ya. Jadi teks salah ini akan muncul ketika mengikuti objek atau teks mana. Nah, salah ini yang ini kan akan muncul ketika diklik bernafas. Jadi ketika siswa ngeklik pilihan A begitu, dia akan muncul. Ketika diklik B nanti yang muncul salah yang ini. Ketika diklik C akan muncul benar. Ketika diklik D akan muncul salah yang ini. Nah, makanya disebut trigger ya. Nah, caranya setelah kita setting animasi tadi ya, ini cukup simpel. Di sini kita klik yang salah ini bernafas dan lihat di sini pada animation pen ya, atau animasi pengaturannya ini, panel animasi. Pastikan Anda mengaktifkan di sini ya, menu animation kemudian animation pen sehingga ini muncul seperti ini. Anda cukup pilih sini. Ada drop down terus 3 kecil ke bawah nih. Pilih kemudian klik timing. Nah, timing akan muncul nih timing trigger. Nah, trigger pilih start effect on. Nah, tinggal pilih. Ya, salah ini muncul setelah diklik bernafas, lihat bernafas. Nah, oke. Kemudian salah yang kedua sama, Anda klik sini. Kemudian muncul ya. Ini pilih timing. Nah, pilih trigger start effect on click berkembang biak. Oke, lihat ya yang sudah tersetting trigger akan muncul seperti ini. Kemudian yang ketiga benar, ini klik. Nah, benar ini timing trigger ke tumbuh dan berkembang. Oke. Nah, gitu. Terakhir ya, jadi yang kata salah ini klik sini lagi timing trigger start on, kita pilih yang peka terhadap rangsangan. Oke. Nah, udah jadi begitu ya. Nah, nanti polanya begitu aja, Anda begitu buat ya, sangat mudah ya tentunya ya. Nah, kita coba ini ya. Di sini pertama di bawah uji kompetensi muncul ini. Ketika klik mulai maka masuk ke slide berikutnya, yaitu soal nomor 1. Tinggi dan massa tubuh seorang akan bertambah seiring bertambahnya usia. Hal ini menjadi bukti bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri tumbuh dan berkembang. Saya klik. Nah, akan muncul kata benar. Kalau di berkembang biak salah. Nah, begitu. Akan lebih bagus jika misalkan di sini kita kasih audio ya. Nah, ini contohnya lihat pada benar ya. Anda klik lagi benar. Sini lihat yang ada bloknya ini oranye, saya klik. Kemudian kita masuk ke efek option. Nah, ini efek option.
Nah, sebenarnya tampilan ini sama ya. Tadi kalau tadi di timing, ini efek option. Nah, efek option ini ada sound. Di sini saya pilih applause. Nah, tepuk tangan. Nah, oke. Nah, lihat. Jadi nanti ketika dijawab tumbuh dan berkembang, ya nih lihat. Nah, gitu. Akan muncul kata benar diiringi tepuk tangan. Nah, kalau ini kan belum ada soundnya yang berkembang biak itu. Nanti kalau mau dikasih sound lain ya silakan caranya sama, tinggal disetting soundnya yang berbeda gitu. Oke ya, begitu caranya, dan nanti Anda tinggal membuat pada soal-soal berikutnya, soal kedua, soal ketiga gitu ya. Di sini pada slide yang sudah Anda sediakan silakan dibuat sesuai draft soal yang tadi. Misalkan Anda harus sudah membuat draft soalnya dulu, nomor 1 apa, nomor 2 apa sampai nomor 10 misalkan. Anda soalnya harus sudah disiapkan dulu, kemudian tinggal lakukan cara atau prosedur yang sama seperti itu ya. Baik Bapak Ibu semua, mudah sekali ya membuat sebuah evaluasi atau uji kompetensi di bab evaluasi. Nanti Anda bisa menyesuaikan berapa jumlah soal yang akan Anda buat. Baik, bab evaluasi sudah selesai ya, saya anggap begitu. Nah, satu bab terakhir atau satu struktur terakhir adalah profil ya, bab profil. Profil ini juga ini sangat mudah sekali. Kalau profil ini apa yang Anda buat? Artinya itu profil penyusun. Jadi dalam hal membuat media pembelajaran itu Anda harus pede, percaya diri dengan hasil yang Anda buat. Salah satu bukti bahwa Anda percaya diri itu ya di sini dikasih profil, dan ini juga orang kan akan menjadi tahu siapa sih pembuat media ini. Nah, Anda bisa memasukkan foto seperti ini, kemudian data singkat Anda ya, nama, atau mungkin nanti bisa dikasih sekolah Anda, nama sekolah Anda, kemudian dikasih alamatnya, nomor HP, ataupun media sosial gitu ya. Bahkan juga Anda bisa memasukkan mutu hidup misalkan dan sebagainya ya, hal-hal yang penting, hal-hal yang sekiranya perlu diketahui oleh siswa atau oleh sesama guru. Ya, ini contoh di profil ya, mudah aja seperti ini ya. Nah, ini kalau saya tampilan menunya ini ada menu nih, pakai trigger juga nih. Nah, begitu ya. Oke, mudah ya. Jadi untuk profil sangat simpel, jadi tidak perlu saya contohkan secara detail, Anda tinggal membuat sesuai kreativitas Anda. Baik Bapak Ibu semua, ini sudah selesai sampai pada profil ya. Jadi Anda tinggal nanti memaksimalkan semua item, semua slide ya. Semua slide di sini dimaksimalkan, diberikan objek yang bagus gitu ya, sesuai dengan desain pembelajaran yang ingin Anda sampaikan kepada siswa Anda. Baik Bapak Ibu semuanya, cukup sampai di sini untuk materi pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di kelas berikutnya, yaitu kelas terakhir finishing ya. Langkah terakhir dalam membuat multimedia pembelajaran interaktif. Baik, saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.